Sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri untuk menggantikan Jenderal Polisi Sutarman. Persetujuan itu telah diambil dalam sidang paripurna kemarin siang, meski Budi berstatus sebagai tersangka kasus korupsi. Pro kontra pemilihan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri terus bergulir. Politikus sekaligus anggota DPR fraksi PDIP Trimedia Panjaitan menyatakan partainya tidak khawatir status tersangka yang disandang calon Kapolri Budi Gunawan. Jadi kita tidak terpengaruh dengan status tersangka yang disandang oleh Pak Budi Gunawan. Kita tetapkan dan nanti tergantung paripurna ini. Karena 9 fraksi yang ada di Komisi 3 semua secara aklamasi dan tanpa catatan yang memberikan persetujuan kepada Pak Budi Gunawan untuk disahkan dan dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Kapolri menggantikan Pak Sutarman. Sementara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Presiden Joko Widodo membatalkan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Komnas HAM menilai Budi terbukti memiliki transaksi mencurigakan dan telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Jika seorang calon Kapolri itu tidak bersih, tentunya kita akan pesimis. Penegakan hukum dan penegakan HAM itu akan bisa dilakukan dengan konsisten sesuai dengan komitmen Presiden Jokowi. Ini yang kita mau titik beratkan di situ. Pernyataan ketidaksetujuan juga disampaikan relawan Salam Dua Jari. Mereka menegaskan penolakan terhadap Budi Gunawan sebagai Kapolri bukan bentuk perlawanan kepada Jokowi yang selama ini mereka dukung, melainkan bentuk dukungan agar Jokowi tetap ingat akan tujuan dan janjinya terhadap pemerintahan yang bersih dengan kritik yang membangun. Disetujuinya Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman membuat banyak pihak melihat kembali dukungan mereka kepada Presiden Joko Widodo sewaktu mendukung dan menghantarkannya menjadi presiden. Ya, lalu apakah ini menjadi kritik yang membangun atau menjadi titik balik dukungan terhadap Joko Widodo? Untuk membahasnya telah hadir di studio kami pengamat politik Gun Gun Herianto, dan juga di ujung telepon Mendy dan pemirsa sudah ada salah satu relawan Salam Dua Jari, Mas Fajrul Rahman. Selamat siang Mas Fajrul Rahman dan Mas di studio. Selamat siang Amanda dan juga selamat siang Gun Gun. Ya, Mas, ada Mas Gun Gun di studio, saya akan ke Mas Gun Gun dulu. Ini banyak reaksi penolakan nih Mas, terutama dari pendukung Presiden Jokowi atas disetujuinya Budi Gunawan menjadi Kapolri. Menurut Anda reaksi seperti ini? Iya, saya pikir reaksi yang sangat wajar dan pada tempatnya ya, karena sekarang ini kan momentum untuk mengingatkan sekaligus menjaga Jokowi. Menjaga Jokowi itu kan dengan cara kritis. Antara lain adalah pada saat beliau mau mengisi slot-slot jabatan publik, termasuk juga menurut saya jabatan yang sangat strategis Kapolri ini harus cermat, terutama jangan melakukan blunder pada saat reaksi publik sangat menentang atau resisten terhadap pencalonan Pak BG, karena Pak BG kan sudah ditetapkan sebagai TSK oleh KPK. Jadi menurut saya wajar, karena apa? Pak Jokowi lahir dari sebuah pemilu demokratis, dia didukung bukan hanya oleh basis konstituen partai, artinya bukan hanya mereka yang berafiliasi ke parpol, tetapi juga mereka para relawan, kemudian mereka kelompok kritis yang kecenderungannya kemarin mendukung Jokowi karena ada trust, ada public trust bahwa Jokowi ini mampu menghadirkan perubahan. Dia sebagai pemimpin yang tagline-nya kan kekitaan ya, atau komunitarianisme, perspektifnya kuat itu, sehingga kemudian pada saat kekitaan ini kan tidak hanya simbolik atau artificial, misalnya dalam konteks baju atau narasi bicara, tetapi juga public policy. Nah, salah satu kebijakan yang tentu disorot adalah dalam proses pengisian jabatan, karena pengisian jabatan itu nanti akan sangat terhubung dengan good governance. Bahkan kesananya akan mempengaruhi yang disebut dan clean government. Dan salah satu yang menjadi tagline utama dari kampanyenya Jokowi pada saat Pilpres lalu adalah bahwa ia berjanji akan menunjuk semua orang yang bersih dan terbebas dari kasus hukum dari semua pos-pos yang menjadi prerogatif presiden. Dan ini tentunya sangat dicatat terutama para pendukung. Kita akan sapa yang sudah bersambung lewat sambungan dengan Mas Fajrul Rahman. Halo Mas Fajrul. Halo, Ma Amanda, apa kabar? Salam Dua Jari.
kemarin siang teman-teman dari relawan Salam Dua Jari sudah mendatangi gedung KPK dan melakukan audiensi. Nah, ini salah satu bentuk kritik atau teman-teman relawan Dua Jari ingin menanggapi reaksi dari Jokowi sendiri yang sudah memilih Komjen Pol Budi Gunawan. Pertama, saya atas nama relawan Salam Dua Jari dan juga atas nama Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi itu menyesalkan atas sikap dari anggota DPR yang menyetujui tersangka Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Ini betul-betul menyedihkan dan mirip dengan malapetaka karena kebetulan 15 Januari jadi malari kemarin itu. Makanya tadi saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh dari media. Saya bilang ini luar biasa para anggota DPR ini. Mereka aklamasi menyetujui Kapolri mereka adalah tersangka Komjen Budi Gunawan. Anda bisa bayangkan di masa SBY orang yang menjadi tersangka seperti Andi Malarangeng, Surya Dharma Ali, terus kemudian Jero Wacik, ketika dinyatakan sebagai tersangka langsung dicabut jabatannya. Di masa Pak Jokowi tiba-tiba diinginkan agar yang menjadi Kapolri adalah tersangka. Nah, di titik ini pertama kita harus kritik keras sekali kepada DPR. Jadi kalaupun mereka mau ya silakan aja deh Kapolrinya DPR itu adalah tersangka begitulah ya. Tapi kami rakyat, kami relawan tidak bersedia. Makanya kami kemarin datang ke KPK bertemu dengan semua komisioner KPK menanyakan bagaimana status hukum dari Budi Gunawan dan ditegaskan dijawab langsung oleh Abraham Samad bahwa ini siapapun yang masuk ke dalam KPK karena KPK tidak punya SP3 menjadi tersangka itu berarti akan ada penahanan dan berikutnya tentu ada tahap pengadilan, ada penuntutan yang berarti akan masuk ke dalam penjara. Terbayang tidak kira-kira dari media dengan semua anggota DPR kemudian juga orang-orang yang mendukung tersangka BG ada Kapolri memerintah Indonesia dari dalam penjara KPK. Betul-betul tidak masuk akal. Lalu, Mas ini Fajrul, satu-satunya di dunia. Iya, Mas Fajrul, rencananya apakah relawan Salam Dua Jari ini akan segera bertemu dengan Jokowi untuk menyampaikan Kemarin sebenarnya setelah kita bertemu dengan pimpinan KPK, kemudian diminta oleh Pak Jokowi untuk ketemu di istana. Itu sekitar jam 3 atau jam 4, berundur jam 4, lalu kemudian bersamaan waktu itu hampir para pendukung, para partai-partai politik juga berdatangan ke istana. Intinya mereka menginginkan ada pemercepatan untuk pelantikan Pak BG dan kami juga sebenarnya ada di sana. Artinya Pak Jokowi bertemu dengan para pimpinan partai politik, kami bertemu dengan para timnya Pak Jokowi. Tapi juga setelah kita sampaikan saja sebenarnya satu aja penyampaian itu batalkan tersangka Komjen BG menjadi Kapolri karena ini tidak sesuai dengan keinginan paling awal Pak Jokowi, yaitu menjadikan Indonesia lebih bersih atau bebas dari korupsi. Dan saya dan kawan-kawan juga mendukung Pak Jokowi karena itu begitu. Jadi tim relawan sudah menyampaikan maksud dan seandainya bisa agar Jokowi memikirkan kembali untuk bisa menunda. Sudah disampaikan kemarin, saya ke istana kemarin sampai pukul 6 dan kita sampaikan semuanya dan kemudian Pak Andi Wijayanto kemudian menyatakan ke depan pers bahwa sudah mendengar apa yang disampaikan relawan, terus kemudian memahami apa yang diinginkan relawan. Dan kemarin kenapa kami sampai pukul 6 karena ada berita akan dilantik sore atau malam itu juga. Karena itu kami bertahan di sana. Pak Mas Fajrul atas kami yang disampaikan. Kami bertahan di sana dengan harapan bisa mencegah ya. Tapi syukur mungkin didengar lalu sampai hari ini kan tidak ada
pelantikan sama sekali begitu. Dan saya sih yakin betul bahwa tidak akan terjadi, karena kalau sampai Pak Jokowi melantik tersangka Komjen BG Suryapori, itu sama saja dengan bunuh diri politik, walaupun kami tetap mendukung Pak Jokowi. Baik. Karena kami melihat dari itikat baiknya untuk membersihkan Indonesia dari korupsi. Jadi ini upaya kami untuk mengembalikan Pak Jokowi kepada jalurnya saja, seperti itu. Baik, Mas Fazrul dan juga Mas Gun Gun di studio, kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa, Lunch Talk akan kembali usai jeda pariwara.